Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Hukum dan Kebijakan Media. Di sini saya juga ingin mempresentasikan mengenai tugas dari analisis Lion Air. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin membagikan layar terlebih dahulu ya Pak. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan dan menganalisis krisis media Lion Air JT610. Kita langsung masuk aja. Untuk background kasusnya di sini saya ingin mengambil dua poin yang sudah saya ambil. Pertama, Lion Air ini merupakan maskapai terbesar di Indonesia pada tahun 1999 yang merupakan mereka menjual harga tiket yang cukup terjangkau dan affordable dan kemudian sangat populer di kalangan masyarakat meskipun memiliki track record yang cukup dikenal pada masyarakatnya. Poin kedua, adanya pesawat Lion Air JT610 ini rute Jakarta dan Pangkal Pinang yang terjatuh dan mengalami insiden di perairan Karawang. Itu dari background kasusnya. Kemudian kita masuk ke dalam kronologi kejadiannya. Untuk kronologi kejadiannya, ini merupakan insiden terjatuhnya pesawat Lion Air pada tahun 2018 yang cukup menjadi trauma bagi keluarga korban yang sedang mengalaminya. Kemudian ada tiga poin yang saya ambil, yaitu pertama ada kejadiannya berada pada tahun 2018 pada tanggal 29 Oktober. Kemudian pesawat Lion Air ini tuh rutenya tuh Jakarta sampai Pangkal Pinang yang kemudian terjatuh di perairan Karawang. Nah, dalam insiden ini meninggalkan jumlah korban yang beranggotas 189 orang. Ini kenapa? Jadi pesawat landing pada tanggal pesawat landing pada pukul 6:20 waktu Indonesia Barat dan akan diperkirakan tuh tiba di Pangkal Pinang sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Setelah pilot meminta kepada radar pusat untuk menaikkan ketinggian di 5.000 kaki, setelah 10 menit kemudian, pesawat tuh mengalami hilang kontak di ketinggian 2.500 kaki. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Diakibatkan karena adanya kerusakan pada bagian awak si pesawatnya. Dampak krisis yang dialami oleh pihak Lion Air. Sorry, ini merupakan dampak krisis yang dialami dari insiden terjatuhnya pesawat Lion Air. Yang pertama, adanya kehilangan keluarga korban, kemudian adanya pabrik yang ragu akan safety-nya dalam penerbangan pesawat Lion Air, terutama. Kemudian ada citra dan reputasi yang buruk dari perusahaan Lion Air. Dan yang terakhir, adanya penurunan saham dari pihak global atau dari pihak internal. Kemudian ada langkah krisis dari manajemen Lion Air pada insiden ini. Yang pertama, adanya komunikasi yang lambat, terus ada informasi yang diberikan kurang terbuka atau kurangnya transparansi, kemudian minimnya interaksi dan aktivitas di media sosial, kemudian ada tidak adanya kehadiran pemimpin dalam komunikasi publik, dan yang terakhir adanya krisis komunikasi yang tidak ditangani secara aktif. Hmm. Kemudian kemudian, jika saya menjadi tim media krisis dalam Lion Air insiden, apa sih yang saya akan lakukan? Yang pertama, saya akan segera memberikan informasi secara resmi dan akurat kepada pihak media dan juga kepada pihak keluarga korban. Kemudian, kedua, adanya membentuk tim monitoring media digital. Itu penting banget, karena selain keluarga korban, ada beberapa masyarakat yang ingin mengetahui informasi dari media digital, terutama media sosial media dari Instagram, misalkan YouTube, website, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, adanya bekerja sama dengan otoritas Basarnas. Itu maksudnya kayak saya itu ingin secara cepat diatasi dengan insiden ini melalui Basarnas atau tidak KNKT. Dan yang keempat, adanya mengaktifkan media sosial untuk update dan klarifikasi. Itu masuk ke poin yang kedua, secara cepat harus memberikan informasi kepada halayak agar informasinya itu tidak kayak salah sangka atau apa ya, bisa dibilang mengasumsikan pribadi. Dan yang terakhir, adanya melakukan kampanye secara transparansi. Itu balik lagi ke poin yang sebelumnya. Slide sebelumnya, adanya transparansi oleh pihak CEO atau pejabat yang bekerja di perusahaan Lion Air. Jadi pejabat-pejabat tingginya seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian penutup nih Pak. Mungkin jika krisis
ditangani dengan cepat dan juga empati dan juga secara transparansi atau secara terbuka, maka kepercayaan publik tuh bisa dipertahankan, tidak mengasumsikan opini sendiri yang tadi saya sudah bilang. Kemudian strategi media krisis ini tuh yang aktif secara efektif itu tuh membantu untuk menjaga citra dan reputasinya maskapai sendiri. Dan terakhir, krisis bukan hanya tragedi, tapi juga ujian dari sebuah komunikasi yang manusiawi. Oke, Bapak, sekian terima kasih presentasi dari saya, Anissa Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.